Setelah mendengar perkataan Romi, Bunga hanya terdiam dan meraih kopernya, lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu. Romi hanya tersenyum melihat Bunga berlalu di hadapannya. Setelah Romi dan Bunga berjalan, beberapa langkah tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Romi kemudian berbalik dan membuka pintunya. Dan ternyata orang itu adalah Winda, kekasih Romi. Winda langsung memeluk Romi dan berkata, "Sayang, akhirnya kamu kembali. Aku bahagia sekali." Romi pun berkata, "Iya sayang, aku pun sangat bahagia bisa bertemu denganmu lagi." Winda belum menyadari keberadaan Bunga. Dia kembali berkata, "Apakah kamu tahu sayang, saat kamu berada di desa itu, aku sangat khawatir kedua orang tuamu menikahkan kamu dengan gadis di sana." Romi kemudian melepaskan pelukannya. Winda berkata, "Ada apa sayang?" Romi kemudian melihat Bunga yang berdiri tak jauh dari mereka, dengan wajah yang begitu sedih dan berusaha menghapus air matanya. Winda pun melihat ke arah yang sama, dan betapa terkejutnya Winda melihat Bunga berdiri di situ. Kemudian berkata, "Siapa gadis itu sayang? Kenapa dia ada di sini?" Romi menggenggam kedua tangan Winda dan berusaha menjelaskannya. Tetapi Winda tiba-tiba saja menangis. Romi berkata kepada Winda, "Dengar sayang, gadis itu bernama Bunga. Aku terpaksa menikahinya karena keinginan orang tuaku. Saat itu aku sudah berusaha menolaknya. Tetapi semua orang di desa sudah mengetahui tentang kabar pernikahanku dengan Bunga. Dan undangan pun semua sudah tersebar. Jika aku tidak memenuhi keinginan orang tuaku, mereka pasti akan sangat malu. Tapi percayalah, meskipun aku sudah menikahinya, aku tetap mencintaimu." Winda kemudian berjalan mendekati Bunga dan terus memandang Bunga, lalu dia kembali berkata kepada Romi, "Tetapi mengapa kamu tidak mengatakannya padaku? Lihatlah gadis ini sayang, dia begitu cantik. Mungkin saat ini kamu tidak mencintainya, tetapi jika kalian terus hidup bersama, kamu bisa saja jatuh cinta padanya. Aku tidak bisa menerima hal ini, Romi. Kamu harus menceraikan dia dan kembalikan dia ke desa." Mendengar perkataan Winda, Bunga hanya tertunduk dan menangis. Dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Romi kemudian mendekati Winda. "Iya sayang, itu pasti akan aku lakukan. Tapi tidak untuk saat ini. Kami baru saja tiba. Jika aku mengembalikan dia ke desa sekarang, apa kata orang tuaku dan orang-orang di sana? Aku harap kamu mengerti dan bersabar. Aku akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan semua itu." Winda kemudian berlari dan pergi dari rumah Romi. Romi melihat Bunga dan mengajaknya ikut bersamanya. "Ayo ikut denganku," kata Romi sambil menaiki anak tangga. Bunga pun mengikutinya dari belakang. Lalu mereka kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Romi kemudian berkata kepada Bunga, "Ini adalah kamarmu." Bunga bertanya dalam hati, apa maksud perkataan Romi dengan kamarmu? Apakah kamar itu bukan kamar dia juga?
Romi kembali berkata, "Ini adalah kamarmu. Kamar mandi ada di sebelah sana. Dapur ada di lantai bawah. Oh ya, anggap saja ini rumahmu sendiri." Romi kemudian keluar dari kamar itu meninggalkan Bunga seorang diri. Setelah Romi pergi, Bunga kemudian duduk di pinggir tempat tidurnya dan meratapi nasibnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Kamu harus kuat, Bunga. Kamu harus menjalani semua ini. Ini adalah pilihanmu. Meninggalkan Umar dan memilih menikah dengan laki-laki yang tidak mencintaimu." Beberapa jam telah berlalu. Bunga masih duduk di tempatnya semula. Tiba-tiba Romi datang dan memarahinya. "Apa-apaan kamu ini? Apa saja kamu lakukan? Sejak tadi hanya berdiam diri di sini, tidak melakukan apapun." Bunga yang terkejut langsung berdiri dan berkata, "Maaf, aku hanya merasa sedikit lelah. Jadi aku beristirahat sebentar." Romi lagi-lagi berkata, "Istirahatnya sudah cukup. Sekarang pergilah menyiapkan makanan untukku. Aku sangat lapar." Bunga yang terlihat ketakutan langsung berkata, "Baiklah." Bunga kemudian keluar ke dapur, sementara Romi tersenyum dan meraih teleponnya. "Halo sayang, bisakah nanti malam kamu datang ke sini?" Setelah mendengar jawaban dari Winda, Romi pun menutup teleponnya dan menemui Bunga yang sedang memasak di dapur. "Kamu harus memasak masakan yang sangat enak dan lezat. Karena malam ini, aku dan kekasihku Winda akan makan malam bersama di sini. Dan sebelum Winda datang, kamu sudah harus menyiapkan semuanya." Mendengar perkataan Romi membuat Bunga sangat terkejut, sehingga tanpa dia sadari, pisau yang dia pegang melukai jarinya. "Oh," kata Bunga kesakitan. Romi yang melihat kejadian itu hanya berkata, "Mengiris bawang saja kamu tidak bisa, apalagi melakukan hal yang lain. Dasar perempuan kampungan, tidak tahu apapun. Aku harap kehadiranmu di rumah ini tidak membuat kekacauan." Setelah memasak dan menyiapkan semuanya, Bunga hendak kembali ke kamarnya. Lalu tiba-tiba Romi berdiri di hadapannya dan berkata, "Kamu mau pergi kemana?" Bunga berkata, "Aku sudah selesai memasak dan menyiapkan semuanya. Sekarang aku ingin ke kamar dan mandi." Romi kembali berkata, "Tunggu di situ sampai aku memberikan perintah." Romi kemudian berjalan dan mencicipi masakan yang dibuat oleh Bunga. "Masakan apa ini? Makanan ini sangat pedas. Winda tidak akan bisa memakan ini." Romi kemudian mencoba makanan yang lain. Dia melakukan hal yang sama. Dia berkata, "Apa-apaan ini? Masakan ini sangat tidak enak. Winda tidak akan suka dengan makanan seperti ini. Sekarang masak yang lain, karena Winda sebentar lagi akan datang." Dengan perasaan yang hancur, Bunga kembali memasak. Romi yang melihat Bunga meneteskan air mata berkata, "Dengan menangis masakan itu tidak akan jadi." Bunga berusaha menghapus air matanya dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah semua selesai, Bunga menyiapkan semuanya dengan sangat indah dan rapi. Lalu dia pergi ke kamar dan menangis.
Saat Romi ke dapur, dia tidak melihat ada Bunga di sana. Dia kembali mencicipi masakan yang dibuat oleh Bunga, dan dia tersenyum. Itu artinya makanan itu sesuai dengan seleranya, ataupun dengan selera Winda. Waktu yang telah ditunggu-tunggu oleh Romi telah tiba. Winda datang memenuhi undangannya untuk makan malam bersamanya. Romi memeluknya dan mencium keningnya. Tetapi Winda terlihat masih sangat marah padanya. Dia kemudian berkata, "Sayang, tolong maafkan aku." Winda diam saja. Lalu Romi mengajaknya ke meja makan yang sudah disiapkan oleh Bunga untuk mereka. Setelah itu Romi dan Winda makan malam bersama. Sementara di kamarnya Bunga merasa telah meninggalkan sesuatu di dapur. Dia kemudian hendak ke dapur untuk mengambil barang itu. Namun belum juga dia sampai di dapur, dia melihat Romi mencium bibir Winda dengan mesra.